Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan lanjut pembahasan kita soal nomor 26 sampai dengan soal seterusnya. Insya Allah di hari apa namanya itu di hari ini hari apa? Hari Kamis ya, hari Kamis. Insya Allah kita akan bahas soal 2021 sekaligus soal nasionalnya kayak gitu. Jadi agak lebih greget kita nengoknya. Oke, soal nomor 26 nak. Ini saya bacakan dulu ya. Nah, pengurus takmir di salah satu masjid hendak menambah sebuah lampu gantung agar penerangan di ruang utama masjid semakin terang dan merata. Bagian lampu tersambung dengan dua utas tali yang jenis dan ukurannya sama. Agar lampu gantung tersebut terpasang dengan kokoh dan tidak memberikan beban yang cukup besar pada bagian atap masjid, maka harus diatur sedemikian rupa sehingga tegangan pada tali bisa seminimal mungkin. Dari bentuk pemasangan berikut, manakah posisi tali yang menghasilkan tegangan paling kecil? Nah, sebelum kita bahas ini, nak, saya mau nunjukkan bahwasannya ini draw ya. Oke. Oh, ini dia. Saya mau cerita, ada namanya tuh macam-macam gaya. Nah, macam-macam gaya. Gaya itu apa, Bang? Nah, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, gaya itu apa tadi, nak? Tarikan, tarikan atau dorongan. Jadi kalau misalnya kita menarik suatu benda, ciu kayak gitu kan, atau mendorong suatu benda, maka kita sudah dikatakan memberikan gaya pada benda tersebut. Ingat nak, gaya itu apa? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, yang pertama, macam-macam gaya. Yang pertama itu Buka cek lagi. Mungkin ada dalam kelas. Dua jurah pak. ya, mana ini ya? Aku. Oh, eh, izin saya mute all ya. Oke, nah yang pertama namanya adalah gaya berat. Nah, yang pertama namanya adalah gaya berat. Apa itu gaya berat? Yaitu massa yang dipengaruhi oleh gravitasi, yang dipengaruhi oleh gravitasi kayak gitu. Oke, nah massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, berarti gaya berat itu bahasa Inggrisnya adalah wake. Nah, wake itu gaya berat disingkat dengan W. Berarti W itu sama dengan massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Berarti W sama dengan apa, nak? M dikali dengan J. Kayak gitu ya. Nah, bisa. Nah, misal ambil contoh misal gini. Kalau misalnya, nak, minta bida. Kalau misalnya ada sebuah benda diam nih bermassa misalnya adalah 5 kilogram. Berapakah gaya berat benda tersebut? Maka gaya beratnya berapa? Massa dikali dengan gravitasi. Besarnya berapa? Gravitasi kita berapa, guys? 10. Maka 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Jadi satuan dari apa? Satuan dari satuan dari M itu adalah massa dengan satuan adalah kilogram. G itu apa? G itu adalah percepatan gravitasi. Nah, gravitasi yang nilainya itu 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Jadi kalau tidak diketahui, adik-adik bos boleh pakai nilai yang 10. Nah, terus kemudian W itu apa? W itu adalah gaya berat. Nah, gaya berat yang satuannya adalah Newton. Nah, satuannya adalah Newton. Nah, sekarang saya ulangi lagi, nak. Misalnya, ada suatu benda, misalnya seperti ini, nak. Nah,
punya massa sebesar 7 kilogram. Kalau gitu gaya beratnya berapa, Nak? Ayo, W sama dengan berapa, Nak? Ayo, massa kali gravitasi. Berapa massanya? Massanya 7. Gravitasinya kita anggap 10. 7 kali 10 berapa? 70 Newton. Itulah gaya beratnya. Sampai di sini paham? Enggak. Hah? Paham. Belum Paham. paham. Oke, kalau belum paham saya ulangi sekali lagi, Nak ya. Belum Oke, paham, nah, Pak. ingat, Nak, yang pertama yang kita bahas di sini di antara macam-macam gaya adalah gaya berat. Nah, gaya berat tadi apa persamaannya, Nak? Apa itu gaya berat? Massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Berarti M dikali dipengaruhi itu kali G. Inilah persamaan yang akan kita pakai nantinya. Berarti W sama dengan M kali G. M itu apa, Bang? M itu adalah massa dengan satuan kilogram. Gravitasi berapa nilainya? 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kalau tidak diketahui, pakai aja 10, kayak gitu. Nah, W itu apa? W itu adalah gaya berat dengan satuan Newton. Misal, kalau misalnya ada suatu benda bermassa misalnya 3 kilogram. Nah, 3 kilogram misalnya. Berapa gaya beratnya? Nah, ayo, berapa gaya beratnya? Massa kali gravitasi. Berarti berapa ini, guys? 3 kali 10. Kali 10. Berarti W-nya sama dengan 30 Newton. Nah, paham sampai di sini kira-kira? Paham. Oke, bisa ya. Oke, nah sekarang kemana arah gaya berat? Nah, pertanyaan yang kedua yang sering ditanya adalah kemana arah gaya berat? Kemana arah gaya berat? Nah, kemana arah gaya berat? Nah, Dek, ketika kita melemparkan sesuatu ke atas, jatuhnya itu pasti kemana? Ke arah Bawah. bawah. Iya, maka arah gaya berat itu selalu ke bawah. Kalau misalnya seperti ini, Nak, gaya beratnya selalu ke bawah. Kalau misalnya seperti ini, Nak, gaya beratnya selalu ke bawah. Nah, makanya kalau kita lagi buang ingus kan ingus kita juga jatuh kemana, Nak? Aciu, ke bawah. Itu akibat dari efek gravitasi. Paham sampai di sini kira-kira? Nah, Nah, sekarang kita masuk ya ke ini, ke apa namanya itu, ke vektor. Nah, saya izin unmute dulu, saya izin mute dulu ya, biar agak kondusif. Nah, oke teman-teman, sekarang misalnya seperti ini. Nah, ada sebuah gaya tadi itu kan tarikan atau dorongan. Saya tarik, tapi tarikannya mereng seperti ini. Saya ini F sebesar gaya kayak gitu. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya kita uraikan gaya ini ke sumbu X, namanya adalah Fx. Ini ya, mohon maaf saya pakai bahasa diuraikan kayak gitu. Jadi kalau dia miring-miring, dia bisa kita uraikan ke sumbu X, bisa kita uraikan ke sumbu Y kayak gitu. Bisa ya? Oke. Nah, F pada sumbu X namanya adalah Fx. F pada sumbu Y namanya adalah Fy. Nah, kalau kayak gitu Bang, berapa besar Fx, berapa besar Fy? Kalau di sini nah ada sudut, nah ingat konsepnya, setiap ini mungkin materi trigonometri SMP kelas 1 kayak gitu. Jadi setiap yang mengapit sudut, setiap yang mengapit sudut, gunakan cos, gunakan cos. Sisanya menggunakan sisanya menggunakan sin. Nah, kalau misalnya nak ada 5 jari tuh, 5 jari kita. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Nah, sudut-sudut istimewa itu cenderung kepada 0 derajat,
30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kayak gitu. Jadi kalau sin itu nak dimulai dari sini. Gitu. Nah, maksudnya Bang dimulai dari situ seperti apa? Jadi kalau misalnya sin 0 itu nilainya adalah 0. Kalau ini sin ya. Nah, kalau 30 nilainya itu adalah setengah. Kalau 45 nilainya adalah setengah akar 2. Nah, 60 nilainya adalah setengah akar 3. 90 itu adalah 1. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau sin 0 sampai dengan 60 derajat atau dia membentuk sudut, hasilnya lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1? Lebih kecil dong, karena setengah kan? Setengah kali berat, karena bagi 2. Setengah itu kan pasti lebih kecil daripada 1 gitu kan? Nah, itu yang mau saya bilang. Ayo sekarang kita ke soalnya. Untuk soal nomor 26 ini, nak, boleh pakai cara logika, boleh pakai cara hitungan. Cara logikanya gimana? Nah, coba nak perhatikan, nak. Option jawaban A, B, C, sama D. Kira-kira nak, kalau kalian disuruh orang tua kalian masang lampu, kalian akan masang dengan cara seperti apa? Yang A, B, C, atau D? Ayo yang mana nak, kira-kira? Apa? Iya, Apa? betul. Benar, secara logika seperti itu, kayak gitu. Nah, kalau secara fisika gimana, Bang? Nah, jawabannya A juga. Kenapa? Karena kalau misalnya A, ini saya uraikan ada namanya gaya berat ya. Nah, ini ada namanya tegangan tali. Tegangan tali di sini akan sama nilainya dengan gaya berat. Jadi bisa seimbang dia. Kalau misalnya di sini akan membentuk sudut. Nah, ini akan membentuk sudut nih. Jadi diuraikan lagi cerita ini membentuk sudut fx, ini membentuk sudut fy lagi. Nah, jadi dia akan membentuk sudut kayak gitu. Ini pun sama juga kayak gitu. Ini apa-apa lagi kayak gitu. Maka yang memungkinkan jawabannya adalah yang A kayak gitu. Bisa diterima kira-kira? Jadi kalau secara fisika, kenapa jawabannya A? Karena kalau dia membentuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, atau 60, nilai dari tegangan, nilai dari gayanya pasti lebih kecil daripada 1. Kayak gitu. Jadi nilai maksimumnya itu adalah 1. Gitu. Bisa ya? Oke. Kamu dari kabupaten mana? Saya dari Kabupaten Aceh Besar. Kamu dari mana? Tahun lalu juara 1. Oh, sama loh kita. Aduh, chat-chat kalian ini. Ah, Masya Allah. Nah. Oke ya, kita lanjut ya belajarnya. Jangan jangan ini chat-chat yang nggak penting. Saya kirain tadi penting ya. Oke. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 27. Nah, soal nomor 27 coba dulu baca Miss dari Pulau Balai. Salah seorang jamaah haji mendapati bahwa ketika sebutir kurma dimasukkan ke dalam gelas yang berisi larutan, terlihat melayang di bagian tengah gelasnya. Larutan pada gelas tersebut berisi campuran 5 sendok, maka garam dapur dengan massa jenis 10 gram per cm. Ya, maka titik-titik gram per sentimeter pangkat 3 ya. Oke, nah sekarang nak kita masuk bab baru. Judulnya adalah massa jenis. Apa judulnya tadi? Massa jenis. Oke, massa jenis itu apa, nak? Massa jenis itu adalah, misal gini, ada suatu benda bermassa M, sebuah batu atau apa gitu, peluk atau apa kacang atau apa, pokoknya massa itu bermassa M kayak gitu. Lalu di sini nah ada sebuah peluk air. Nah, peluk air ini nah ya. Oke. Nah, ketika massa benda ini dicelupkan ke dalam air, peluk dah bunyi dia, berubahlah diksi kawan ini berubah menjadi rho. Rho itu apa? Rho itu adalah massa jenis. Jadi simbol dari massa jenis adalah
Ro. Ini dibaca ro nak ya. Dibaca ro. Dibaca R H O. Ro dibaca. Nah, kalau gitu massa jenis itu apa Bang? Massa jenis itu adalah massa benda di dalam volume zat cair. Di dalam volume volume zat Pak, cair boleh kayak tolong gitu. ulang. Tadi soalnya lagi macet, Pak. Jadi kurang kedengaran. Oh iya, Massa boleh, jenis boleh, adalah boleh. Oke, massa jenis adalah massa benda di dalam volume zat cair. Jadi ketika massa ini sudah Pak, dimasukkan ke dalam zat kurang cair, jelas, Pak. Tolong bisa diulang. boleh, boleh. Saya ulang dari massa jenis ya. Oke, nah kita sekarang masuk ke bab judulnya adalah massa jenis. Massa jenis itu kita simbolkan rho. Ini tanda wow kebalik ini dibaca rho, nah ya, RHO, rho. Nah, massa jenis itu apa, Bang? Jadi misalnya ada suatu benda bermassa M di sini, nak. Nah, terus kemudian dimasukkan ke dalam air. Pluk, bunyi, udah masuk dia ke dalam air. Maka yang tadinya M berubah menjadi rho. Nah, kalau gitu rho itu apa? Berarti definisi dari massa jenis adalah massa benda di dalam volume zat cair. Nah, bisa diterima? Oke, ketika dia dalam zat cair, dia udah jadi rho kayak gitu. Nah, rho tadi nak, berarti kalau kita rumuskan, rho itu adalah massa benda di dalam volume zat cair. Maka inilah persamaan dari rho. Ini adalah materi MSen kelas 2. Jadi agak sedikit ini nak ya. Oke, kita ini loh. Ini dibaca rho tadi nak ya, atau massa jenis kayak gitu. Nah, terus kemudian lagi apa nama lagi? M di sini apa? M di sini adalah massa. Terus kemudian V di sini adalah V gede atau volume. Nah, ini dalam satuan meter kubik, ini dalam satuan kilogram, dan ini dalam satuan kilogram kubik meter pangkat 3 kayak gitu. Oke ya. Nah, misal seperti ini, misal ada suatu benda bermassa 5 kilogram kayak gitu. Dimasukkan ada air mula-mula apa namanya tuh air ini mula-mula tingginya segini. Tingginya itu adalah 3 meter pangkat 3. Ketika dimasukkan ke dalam air ini benda tersebut airnya jadi tinggi. Nah, iya kan sering kalian buat kayak gitu kan? Nah, jadi tinggi airnya tenggelam dari sini ya. Oke, airnya sekarang berubah menjadi misalnya apa tuh 18 meter pangkat 3. Berapakah massa jenis benda tersebut? Maka tinggal kita hitung. Apa tadi rumus rho, nak? Rho sama dengan massa per volume. Gitu kan? Oke, kalau gitu nak, Rho, ayo, 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 ayo. Rho sama dengan masanya berapa? 5 tadi Bang. Volumenya berapa? Dari 18 apa? Kurang 3. Berarti berapa nih? 5? 15. Nah, 5 bagi 15 berarti sepertiga dengan satuan kilogram per dengan meter pangkat 3. Nah, bisa, bisa, bisa. Bisa ya? Oke, Bisa. nah sekarang eh, ada kondisi di mana misalnya suatu benda itu ketika dimasukkan ke dalam air ternyata nggak semuanya tenggelam. Ada yang dia terapung. Ini namanya adalah terapung. Ada yang posisinya itu melayang. Nah, melayang, melayang. Kayak gitu. Nah, ini namanya adalah melayang. Dan ada posisinya itu tenggelam. Nah, ini posisinya itu tenggelam. Nah, tenggelam. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau tanya, kapan suatu benda itu dikatakan terapung? Ketika ini kan benda, benda berarti punya massa jenis benda. Nah, ini kan air. Air itu kita sebut dengan fluida. Nah, air itu kita sebut dengan
fluida. Ya, ingat ya, air itu kita sebut dengan apa tadi, nak? Fluida. Fluida. Ingat, air itu kita sebut apa tadi? Fluida. Kayak gitu. Oke, kapan benda itu terapung? Ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida atau massa jenis air. Nah, kita sebut sekarang fluida, nak ya. Air itu kita sebut dengan fluida. Kayak gitu. Oke, kapan benda itu melayang? Ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Nah, kapan benda itu tenggelam? Ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Kayak gitu. Bisa diterima sampai di sini? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya ada misalnya dua zat campuran misalnya. Oke, misalnya nak ini adalah minyak. Minyak itu nak massa jenisnya adalah 800. Nah, terus kemudian ini adalah air. Air itu nak massa jenisnya adalah 1000. Gitu. Ini mohon maaf ya, saya unmute-kan dulu ya. Pencet. Oke, nah ada misalnya minyak, massa jenisnya adalah 800. Ada kemudian air, massa jenisnya adalah 1000. Kalau kita tuangkan ke dalam peluk yang sama, kira-kira anak siapa yang bakal di atas, siapa yang di bawah? Air atau minyak di atas? Minyak. Iya, minyak itu minyak di atas. Minyak dengan 800 ya. Siapa yang di bawah? Air. 1000. Berarti kesimpulannya, semakin besar massa jenisnya, maka dia akan semakin ke bawah atau semakin menurun ya. Oke, nah sekarang gimana Bang massa jenis air dan minyak tersebut? Apakah masih sama? Atau gimana cara ngitung massa jenisnya? Nah, cara menghitung massa jenis campuran itu sama dengan apa namanya itu? Massa 1 ditambah dengan massa 2 per dengan volume 1 ditambah dengan volume 2. Jadi rumusnya sama, massa per volume, tapi dijumlahin. Kalau dia ada 2, lalu dibagi kayak gitu. Nah, sampai sini paham kira-kira adik-adikku sebelum kita lanjut nih bahas soalnya? Paham ya? Paham. Oke. Nah, masuklah kita ke bahas soal ya. Sekarang kita bahas soal. Op, 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 op. Nah, Udah buat tinggal suruh. Tak ikut. aduh, batuk-batuk sayang. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya, nak ya. Nah, soalnya kira-kira bunyinya seperti ini. Salah seorang jamaah haji mendapatkan bahwa ketika sebutir kurma dimasukkan ke dalam gelas yang berisi larutan, terlihat melayang. Kalau melayang berarti gimana, nak? Ayo, kalau ngerti gimana, nak? Kira-kira gambarnya kayak gini ya. Ini ada larutannya, ini kurma. Kurmanya. Berarti massa jenis kurma sama dengan massa jenis larutan. Nah, larutan itu nak berarti dia lebih dari satu zat kayak gitu. Berarti campuran nanti ujung-ujungnya ya. Nah, larutan pada gelas tersebut berisi 5 sendok garam dapur. Ayo kita hitung dulu nak. Volume garam PG kita singkat ya sama dengan 5 sendok. Nah, 5 sendok.
Terus kemudian, dan massa jenis garam, berapa massa jenis garam, nak? 10 gram per sentimeter kubik. Nah, yang dilarutkan ke dalam air berarti ada volume air. Volume air itu sama dengan berapa? 200 mililiter. Dan memiliki massa jenis air. Rho air berapa, nak? Katanya 1 gram per sentimeter pangkat 3. Kayak gitu. Jadi kalau dalam gram per sentimeter pangkat 3, massa jenis air itu 1. Kalau dalam kilogram per meter pangkat 3, massa jenisnya adalah 1000. Kayak gitu. Nah, terus kemudian di sini ada tambahan. Jika 1 sendok makan setara 5 mililiter, guys. Nah, berarti ini dikali 5 ya. Oke, 5 mililiter sama dengan berapa, guys? 25 mililiter. Nah, maka massa jenis kurma tersebut adalah, ingat, massa jenis kurma karena dia melayang, maka sama dengan massa jenis larutan. Ayo kita hitung massa. Ya, Rumus di sampingnya nggak nampak. yang mana? Yang warna ungu tuh nggak nampak. Kan nampak lagi ya? Hmm. Oh, kalau gitu saya buat. Kalau di sini nampak nggak? Nampak nih. Nggak juga. Yang jalan-jalan nih nampak. Nampak. Oh, sini aja berarti ya. Ya. Saya ulangi lah ya. Oke, saya ulangi di sini nak ya. Ceritanya ada sebuah larutan, dicelupkan kurma. Ternyata kurma tuh melayang. Kalau dia melayang, berarti massa jenis kurma sama dengan massa jenis larutan. Kayak gitu kan? Nah, larutan itu apa, Bang? Larutan itu dia campuran dari dua fluida atau lebih kayak gitu. Jadi kayak sirup sama air itu kan larutan ya. Itu karena 2 atau lebih kayak gitu. Oke, nah, ayo kita hitung Luna. Apa aja informasinya? Katanya salah seorang jamaah haji mendapatkan bahwa ketika sebutir kurma dimasukkan ke dalam gelas yang berisi larutan, terlihat melayang bagian tengah gelasnya. Larutan pada gelas tersebut berisi 5 sendok makan garam. Berarti ada garam di sini, nak. Ada volume garam sama dengan berapa, guys? 5 sendok makan ya. 5 sm, sendok makan. Kayak gitu. Dan massa jenis garam itu sama dengan berapa, guys? 10 gram per dengan berapa, guys? 10 gram per dengan sentimeter pangkat 3. Yang dilarutkan ke dalam air. Berarti di sini ada volume air. Berapa volume airnya, nak? Izin ya. Nah, berapa volume airnya, nak? Dari soal kita dapat volume air sama dengan 200 mililiter. Nah, terus kemudian ada lagi massa jenis air. Rho air berapa, guys? Rho air sama dengan 1 gram per dengan sentimeter pangkat 3. Tadi sudah saya bahas bahwasanya air itu massa jenisnya kalau dia dalam gram per sentimeter kubik nilainya 1. Kalau dia dalam kilogram per meter kubik nilainya adalah 1000 kayak gitu kan. Nah, terus ada lagi tambahan. Jika 1 sendok makan setara 5 mililiter. Tadi katanya volume garam itu 5 sendok makan. Berarti kita kali jadi 5 mililiter. Dapatnya adalah 25 mililiter. Kayak gitu ya. Paham sampai di sini kira-kira? Paham. Paham ya? Oke, nah. Oke, guys. Ya. Oh, ada banyak chatnya. Paham, Pak. Paham ya. Oke, nah sekarang ayo kita mainkan campurannya. Rho campuran sama dengan apa tadi, nak? Ya, massa, berarti kalau ada garam, massa garam plus dengan massa air per dengan berapa, nak? Ayo, volume garam ditambah dengan volume air. Ayo kita hitung berapa ini, nak? Berapa massa garamnya, guys? Massa garamnya adalah, mana massa garam?
Oh, kita harus hitung dulu masa garam ya. Ah, Nggak makan ini. makanan. Oi, berdengung. Ah, oke, kita hitung dulu masa garam lah ya. Ternyata kita kelewatan satu hal, yaitu masa garam. Ya. Oke, ini saya hapus boleh. Ah. Nah, ini nanti kalian bisa cari sendiri ya. Oke, nak, yuk, masa garam berapa, nak? Ayo kita hitung yuk. Ro garam, mana ro garam? Ro garam sama dengan apa, nak? Volume garam, massa garam, sorry. Massa garam per dengan volume garam. Oke, nak, berapa ro garam? Ayo, berapa dapat ro garam? Coba hitung dulu. Ini mana nih cara ini? Oke, berapa dapatnya, nak? Ro garam berapa? Kita mau cari massa garam nih. Ro garamnya 10, Bang. Massa garamnya itu mau kita hitung. Volume garamnya berarti 25. Berarti massa garamnya sama dengan berapa? 250 gitu kan? Ayo sekarang di air. Ayo air. Air sama dengan apa, nak? Massa air per dengan volume air. Berapa massa air? Ayo, berapa masa jenis air? Satu. MA-nya itu mau kita hitung, Bang. Volume airnya berapa? Volume airnya 200. Oh, berarti massa air 200 kali 1. Berapa, guys? 200. Kayak gitu. Jadi kita sudah dapat massa garamnya 250 dan massa airnya adalah 200. Nah, ini supaya pembeda tanda. Inilah kesimpulan akhir persamaannya. Sini saya buat, nak ya. Massa jenis larutan tadi sama dengan apa, guys? Kalau garam sama air, massa garam per dengan massa air per dengan apa, nak? Volume garam ditambah dengan volume air. Oke, berapa massa garam? 250. Berapa massa air? 200. Berapa volume garam? Volume garam berapa? 25. Berapa volume air? Volume air sama dengan 200. Ayo sekarang. 250 tambah 200. 450. Nah, 25 tambah 200. 225. Sekarang ayo kita bagi. 450 dibagi 225 berapa, guys? Iya, 2. Maka larutannya punya massa jenis 2 gram per sentimeter pangkat 3. Maka nanti di sini kalian isikan 2 tok. Bisa? Bisa. Agak panjang sedikit ya. Iya, karena ini adalah materi untuk MTS sebenarnya. Ya. Ada pertanyaan? Boleh ditanyakan, nak? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Mungkin ada yang mau tanya. Kemarin ada yang Pak, sempat ada nanya. yang bilang susah. Iya, soalnya karena emang susah kali ini. Soal yang ini kan hitungannya itu agak sedikit level dewa. Tapi Ya. Pak kan, Ah, Pak, tapi ya. kan agak susah sikit soalnya ya. Iya, emang agak susah. Nah, susahnya itu kan karena ini adalah kompetisi. Jadi yang betul-betul diambil adalah yang betul-betul siswa-siswi terbaik dari Aceh. Karena nanti yang mewakili Aceh itu targetnya tahun kemarin Aceh itu 4, peringkat 4. Kalau kemarin itu perwakilan dari Aceh adalah Syafiq ya. Ya, ada Syafiq kan? Ada, Pak. Ada ya. Kemarin tuh juara 2-nya Radit ya dari Min 7 kayak gitu. Nah, tahun ini mereka berdua kembali bersaing untuk mendapat bersama adik-adik tentunya untuk mendapatkan 1 tiket di peringkat nasional kayak gitu. Nah, Nggak tahu tahun lalunya lagi Bang Agi. ya, oke. Nah, jadi karena dicari adalah siswa terbaik, maka benar-benar soalnya itu agak dibuat terbaik kayak gitu. Nggak susah, terbaik soalnya.
Ya, makanya kan soal KSM Min itu biasanya soal yang diambil dari MTS atau dari MA. Soal dari MTS biasanya itu diambil dari soal anak MA. Soal MA berarti diambil dari anak-anak kuliahan kayak gitu. Nah, bisa Belum ya? belajar dah. Ya, Insya bisa Allah bisa. bisa. Insya Allah bisa. Nah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 28. Nah, oke, baca Luna min 22 Aceh Barat soal nomor 28. Diketahui data kerapatan beberapa jenis benda sebagai berikut. Sebuah Oke. gelas ukur berisi beberapa jenis cairan seperti air gliserol dan sirup yang masing-masing memiliki kerapatan berbeda-beda. Jika benda-benda pada tabel di atas dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut, maka jenis benda A, B, dan C pada gambar ini berturut-turut adalah. Oke, ayo kita bedah dulu soalnya. Tadi kita sudah bilang, maaf saya minum dulu ya. Oh, batuk. Tadi kita sudah bilang bahwasanya kenapa benda itu bisa terapung, Nak? Ayo, kenapa benda bisa terapung? Karena massa benda lebih ringan daripada massa fluida. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Kenapa benda itu bisa melayang? Karena massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Oke, nah kapan benda itu bisa tenggelam? Ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Oke, nah sekarang nak A itu massa jenisnya adalah 1. Sorry, di sini air itu massa jenisnya adalah 1. Ada benda terapung di sini. Berarti massa jenisnya berapa kira-kira? Lebih kecil atau lebih besar? 1. Iya, lebih kecil dari 1. Benar, Radit. Berarti jawaban di sini dari sekian tabel ini adalah 0,71 dari tabel. Berarti bisa dibilang A itu adalah kayu. Berarti yang C nggak boleh jadi jawabannya. Gitu. Nah, terus kemudian kita lihat lagi yang B misalnya. Yang B itu apa? Gliserol. Nah, ada benda dia nggak terapung, tapi nggak tenggelam juga. Tapi dibilang melayang nggak juga. Dia antara melayang sama mau terapung kayak gitu. Kira-kira yang dekat nilainya dengan 1,26 siapa? Ayo. Plastik. Iya, plastik 1,17. Kenapa bukan karet? Kalau karet kan memang 1,34, maka dia otomatis tenggelam. Maka di sini nomor 2-nya pasti plastik. Berarti yang yang ini tidak boleh jadi pilihan kayak itu. Tinggal lagi. Nah, sekarang ada sirup 1,38. Ada bendanya tenggelam, berarti kan lebih berat daripada 1,38. Satu-satunya yang berat dari 1,38 adalah tembaga. Maka jawabannya adalah tembaga. Ini nggak mungkin. Iya, pinter. Jawabannya adalah B. So easy kayak gitu kan. Betul sekali. Oke. Nah, ayo kita nih. Oke, nah nomor 29. Radit, baca Radit. Mass density of planet Saturn is 0.7 gram per centimeter cubic. If mass of the planet is baca ya. Ya, 10 pangkat 26. Ya, baca aja ini kayak bahasa. Karena KSM itu adalah kompetisi sains, bukan kompetisi bahasa ya. Jadi ya kalau diartiin kira-kira kayak gini.
Density itu adalah massa jenis kayak gitu. Density itu adalah massa jenis kayak gitu. Nah, jadi massa jenis dari sebuah planet Saturnus itu adalah 0,7 gram per sentimeter pangkat 3 gitu. Ini berarti kalau dicelupin dalam air berarti melayang lah ya. Karena lebih kecil dari air kan, yang satu kan. Oke, nah massa benda tersebut adalah 5,69 kali 10 pangkat 26. Nah, berapakah radius dari planet tersebut? Kita tahu kalau yang namanya planet bentuknya itu adalah bola. Gitu kan? Oke, bola. Ya, ya. Oke, volume dari bola, rumusnya apa volume bola? Ayo, volume bola apa, Nak? Ayo, volume bola apa? Pi? Ya, volume bola apa rumus sama ya? Saya tengok dulu nih. Lupa saya. Ya, 4/3 ya. Di banda aja. Oke, nah volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3 kayak gitu. Jadi ini volume bola ya. Nah, ingat tadi nak, massa jenis atau rho itu hasil sama dengan berapa guys? Massa persatuan volume. Oke. Massa jenisnya berapa? 0,7 gram per sentimeter pangkat 3. Jadi patokannya kayak gini nak. Kalau 1 gram per sentimeter pangkat 3 itu sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Ini patokannya. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya 0,5 gram per sentimeter pangkat 3, maka berapa kilogram per meter pangkat 3? Ayo. Berarti 500, betul? Karena kan setengah dari 1000 kan? Oke. Pak, Nah, tadi macet. apa nak tadi macet ya? Oke, Ya. saya ulangi nak ya. Dari sini saya ulangi ya. Lelek jaringan, Pak. Iya nak. Ke jaringan saya yang lelet nggak? Pak, kami nggak lelet di sini, Pak. Iya ya. Oke, nah saya ulangi nak ya. Kalau ingat patokannya, kalau 1 gram per sentimeter pangkat 3 itu nilainya sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya 500, kalau misalnya saya tanya, mana nih? Kalau misalnya 0,5 gram per sentimeter pangkat 3, ini sama dengan berapa kilogram per meter pangkat 3, nak? Ayo. 500, Pak. Iya, 500. Kalau 0,7 gram per sentimeter pangkat 3, berapa kilogram berarti, nak? 700. Iya, 700 kilogram per meter pangkat 3. Maka rho-nya kita isikan dengan angka 700. Kayak gitu. Oke. Nah, masanya berapa, nak? Masanya adalah 5,69 kali 10 pangkat 26. Maka dapat per volume. Nah, maka nak volumenya itu sama dengan volume sama dengan 5,69 kali 10 pangkat 26 per dengan 700. Nah, ini nak ya. Oke, nah sekarang muncul nih volume untuk bola itu berapa nak? Karena planet itu kan dianggap sebagai bola kan? Oke, berarti volume bola tadi berapa? 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan 5,69 dikali 10 pangkat 26 per dengan 700. Ayo, nah sekarang ayo kita berhitung. Ini angkanya agak susah nih. Nggak bisa pakai kalkulator lagi ya. Ya mungkin ini soal yang buang waktu sebenarnya. Jadi biasanya tuh ya soal ini karena kalau saya sarankan untuk dikerjakan terakhir kali karena akan banyak menghabiskan banyak waktu ya. Tapi untuk belajar bolehlah kita hitung dulu nak ya. Mana nih?
Roniatul Ramadan. Bentar, Kak ya. Oke, ayo. Oke, nah. Ini ada suara timbul ya? Mic-nya aja hidup. Hah? Mic-nya hidup. Semuanya udah unmute. Oke, nah baru nih. Nah, ayo sekarang kita masukin 4/3. Nilai Pi adalah 22/7. R-nya ditanya R pangkat 3 sama dengan 5,69 dikali 10 pangkat 26 per dengan 700. Nah, oke, yuk kita eksekusi yuk. 7 dibagi 700, berarti ini 100 ya. Oke, 100 ini akan kita bagi dengan 10 pangkat 26, sehingga pangkatnya berkurang jadi 24. Kayak gitu. Nah, apalagi yang bisa habis, Ayo, yang mana bisa habis nih kira-kira? Ini agak susah nih, berarti 4 kali 22 berarti 88/3 dikali R pangkat 3 sama dengan 5,69 kali 10 pangkat 24. Gambarnya Ya, pelan-pelan kita nih ya. Oke, yuk sekarang nih kita eksekusi yuk. Yang berapa nih hasilnya? Ayo, gimana nih caranya? Ini udah agak Oh ya. angkanya ini berkoma ya, sehingga agak susah untuk dihitung ya. Kayak saya bilang tadi, jadi kalau misalnya teman-teman atau adik-adik dapat soal yang seperti ini, soal ini itu memang dirancang untuk sebagai pengecoh. Pengecohnya itu supaya kalian banyak waktu di sini, habis waktu ya. Maka ayo kita hitung dulu, 88 dibagi 33 berapa kira-kira? Cek berarti. Ya, 88 dibagi 3 sekitar 29 ya. 29,3 R kuadrat sama dengan 5,69 kali 10 pangkat 24. Nah, sekarang ayo kita lagi. 5,69 dibagi dengan 29,3 hasilnya itu berapa? Hasilnya itu adalah berarti R pangkat 3 dapatnya adalah 0,19 dikali 10 pangkat 0,19 dikali 10 pangkat 24 kayak gitu. Wah, ini agak dewa nih. Ini pangkat 3 lagi ya. Oke, kita bisa buat nilai pendekatan ya. Oke, sekarang saya mau tanya. 759 itu coba kita buat nilai pendekatannya. 7 pangkat 1 berapa? 7. 7 pangkat 2 49 ya. 7 pangkat 3 7 kali 7 kali 7 ya. Berapa tuh? 7 kali 7 kali 7. 343 ya. Kalau 7 pangkatnya 343. Coba kalau 57 sekian. 5 lah. 5 kali 3 kali 5. 125 ya. Oke, ini 125. Nah, kalau kita pakai nilai pendekatan, 75,9 ini kita ambil 7. 7 pangkat 3 itu 300-an. Nah, angka depannya itu adalah 3. Nah, seterusnya, kalau misalnya kita ambil 5 kali 5 kali 5, itu kan 125. Dekat, ujungnya itu awalnya itu masih 1. Ini kita pakai angka pendekatan aja ya. Karena nggak mungkin kita hitung nih. Kecuali pakai kalkulator ya. Wah, maka karena ini R pangkat 3 dari 0,19 mendekati dengan angka yang ada unsur 5 di depannya. Berarti jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya antara B dengan D. Kayak gitu kan? Oke, nah. Sekarang 24. 24 ini dipangkatkan dengan 3. Maksudnya itu 24 itu dibagi dengan 3.
Kira-kira berapa? Kira-kira nak 24 bagi 3? Tunggu, 24. Oh ya, ya, 6, Pak. Hah? 6, masa 6? 24 bagi 3 berapa? 8 kan? Astagfirullah. Kali 10 pangkat 8. Tapi kena jawabannya berkoma-koma, berarti nanti pangkatnya akan berkurang. Kayak gitu. Jadi 8 itu mungkin kurang 1. Ini kan pangkatnya kan ada 2 koma nih, nak. Ada 2 koma, nak ya. Kemungkinan besar itu akan 2 pangkat. Berarti kan berkurang 2 belakang koma ya. Berarti jadinya 8 ini akan berkurang 2. Berarti ini kira-kira akan berubah menjadi 5 kali 10 pangkat 6. Maka jawaban yang paling mendekati adalah yang D. 579 kali 10 pangkat min 6. Itu kalau pakai kero-kerologi ya. Kirologi. Ya, kira-kira ya. Kayak gitu. Jadi kena angkanya tidak mungkin kita hitung kalau tanpa kalkulator. Jadi kita pakai penalaran teknis di sini. Oke, tapi nanti mungkin adik-adik bisa coba dengan hitung sendiri ya. Coba hitung dengan sendiri dengan persamaan ini kira-kira dapat R pangkat 3-nya berapa kayak gitu ya. Ya. Hah? Halo? Ada yang bertanya? Pak, macet, Pak. Oh, macet. Dia jawabannya. Berapa soal, Pak? Semuanya. Insya Allah ya. Ya, Pak. Ya. Kapan kita ikut di Banda, Pak? Apa? Kapan kita ikut di Banda, Pak? Ini nak, kemungkinan besar kan tanggal 1 Agustus nanti kita tahu apa namanya tuh di mana kita ujian. Apakah dikumpulkan semuanya ke Banda Aceh atau di Kabupaten Induk? Jadi tanggal 1 Agustus pengumumannya. Nanti tanggal 1 Agustus kalian akan cetak kartu lagi. Di kartu itu di kartu itu akan ada apa namanya tuh lokasi ujian. Lokasi ujiannya di mana? Jadi kalau misalnya lokasi ujiannya di apa istilahnya di Banda, maka semuanya wajib ke Banda. Kalau dibilang ujiannya nanti di kabupaten masing-masing, maka di kabupaten. Ya, gitu. Jadi kita tunggu tanggal 1 Agustus. Ini sekarang Kartu baru ya, posisinya, iya kartu baru nak, kartu baru. Nah, sekarang posisinya kita berada di tanggal 25 Agustus itu sampai tanggal 31. Berarti 6 hari lagi baru kita tahu kita ke Banda atau kita di kabupaten masing-masing. Lebih enak ke Banda atau di kabupaten masing-masing? Banda. Banda, Pak. Banda ya. Banda, Pak. Sejalan-jalan nah. Ya. Pak, lanjut ke soal berikutnya lah, Pak. Lama kali. Karena lagi sekarat waktu, Pak. Oh ya, ayo kita masuk ke soal nomor 30 ya. Pak, lama. Nah, ya, lama lagi kita istirahatnya. Jam 11. Karena saya kan operator, seharusnya itu istirahatnya 10.15, tapi karena saya operator teknis, saya diizinkan oleh tim untuk istirahat 11:05. Jadi sebentar lagi kita akan istirahat ya. Masih lama istirahatnya. Ya, oke, masih lama nih guys. 11:05 ya. Dikit lagi, guys. Oke, soal nomor 30. Salah satu destinasi umat Islam ketika siapa yang baca? Taha, baca Taha. Tahannya Pak. Baca Taha. Salah satu destinasi umat Islam ketika melaksanakan haji dan umrah adalah berkunjung ke Taif, sebuah kota kecil yang menjadi saksi beratnya perjuangan dan pengorbanan Rasulullah. Taif berada 100 km arah tenggara dari kota Makkah yang ditempuh 2 jam dengan perjalanan darat. Sekarang perjalanan ke Taif lebih mudah dan lebih cepat dengan adanya kereta gantung Taufik Taif. Kereta gantung bermasa M tepat di tengah-tengah
antara dua tiang penyangga sehingga menyebabkan kabel melengkung dan di ujung tiang penyangga membentuk sudut O terhadap arah vertikal ke bawah pada tiang penyangga seperti terlihat pada gambar di atas. Jika massa kabel diabaikan, berapa besar gaya tegangan pada kabel? Percepatan gravitasi adalah G. Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau misalnya ini adalah kalian, terus kemudian kalian bawa apa namanya itu satu ember. Nah, sekarang kalian bawa satu ember lagi. Berapa ember yang kalian bawa? Ayo, berapa ember yang kalian bawa? Ada satu ember sebelah kiri, satu lagi sebelah kanan. Berapa ember yang dibawa? Dari mana kalian dapat 2 ember? Tambah kan? Iya betul. Nah di sini ada sebuah tower, jadi bisa kita hitung. Oh di sini tiang penyangganya, di sini ada sudutnya sebesar theta, di sini pun ada sudutnya sebesar theta, kayak gitu kan? Nah lalu kemudian ini ada 2 biji nih rupanya towernya. Nah sekarang kita misalin lagi kayak gitu kan? Ada suatu benda, suatu benda ini beratnya adalah 1.100 kg misalnya, ini topang nih. Kalau satu orang yang bawa, berarti orang tersebut bawa berapa kilogram? 100 kilogram. Iya, 100 kilogram kalau satu orang ya. Tapi kalau 100 kilogram ini ditopang sama 2 orang, nah ini orang satu ya, mungkin patungan mereka. Satu orang itu nopang berapa kilogram? Dari mana kamu tahu? Ya, bagi 2 ya. Oke. Nah, sekarang ini ceritanya ada berat benda. Berat benda itu pasti ada M kali G-nya. Nah, pertama cari dulu option jawaban yang ada M kali G. Mana M kali G? Oh, ada. Mana M kali G? Ada. Mana M kali G? Ada. Mana M kali G? Ada. Nah, yang kedua, karena ada 2 menara, berarti besarnya apa namanya nih? Telefrik taif, alat ini itu akan ditopang sama 2 menara, berarti dibagi bagi 2. Cari jawaban yang mana bagi 2. Oke, ini tintanya saya ganti ya. Cari jawaban yang mana bagi 2. Oke, ini bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2, ini nggak bagi 2, berarti bukan jawabannya ya. Oke, yang ini bukan. TN, tamat kayak gitu kan. Nah, yang kedua, ingat ini ini adalah tower, ini adalah sudut, dan ini adalah tegangan tali. Antara tegangan tali sama tower ada sudut. Nah, ingat tadi setiap yang mengapit sudut gunakan apa guys? Gunakan cos. Sisanya menggunakan sin. Cari yang mana yang ada cosnya. Oke, ini ada cosnya. Mana cosnya? Ini ada cos. Ini nggak ada. Berarti bukan. Ini nggak ada juga. Berarti bukan. Maka jawabannya adalah yang A. Kayak gitu. Bang, kalau dihitung secara fisika gimana Bang? Bisa dihitung secara fisika, bisa juga. Cuman untuk anak min kan pakai kayak gitu aja. Agak lebih mudah ya. Pak, jawaban nomor 29 tadi apa Pak? Nomor 29 itu lebih mendekati ke D. 57,9 kali 10 pangkat minus 6. Pakai teknik kiro-kirologi. Untuk pastinya kan bisa kalian hitung sendiri ya. Mana tahu nanti saya khilaf, boleh dicek sendiri jawabannya apa dengan persamaan ini. Pak, sampai nomor berapa, Pak? Sampai habis. Oke, nah ini sudah mau masuk jam 11:05. Kayak saya bilang tadi, apa namanya tuh? Saya izin lebih cepat 10 menit karena saya ngurusin chat-chat teman-teman yang bermasalah kan. Jadi 11:05 kita break dulu sebentar. Ini kita break ya. Kita masuk lagi 11:30 ya. 11:30 kita masuk lagi ya. Oke ya.
Ya, 11.30 kita masuk lagi terakhirnya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau fisika kan itu.